Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di materi etika dalam pemeriksaan psikologis. Ini berdasarkan kode etik dari IMSI yang mengacu dari IPA. Kode etik sangat diperlukan tidak hanya untuk melindungi klien, namun juga sebagai tuntutan atau batasan bagi psikolog, sarjana psikologi, ilmuwan psikologi dalam menjelaskan tugasnya secara profesional. Dalam kode etik Indonesia, seorang psikolog berkewajiban mengutamakan dasar-dasar profesionalisme, kemudian memberikan jasa atau praktek kepada semua pihak yang membutuhkan. Kemudian melindungi klien atau memakai jasa dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa praktek yang diterimanya. 4. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak terkait dalam memberikan pelayanan tersebut. Yang kelima, dalam hal memakai jasa atau klien yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian jasa atau praktek yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi dan psikolog, maka pemakai jasa atau klien harus diberitahu. Misalnya nanti setelah terapi nanti akan ada perasaan seperti ini atau efek seperti ini, itu harus diberitahu dari awal. Kemudian siapa saja yang melakukan diagnosis psikologis ya dalam kode etik psikologi, yaitu psikolog atau sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan S1 dan plus kalau dulu kurikulum lama, bahkan sekarang kurikulum terbaru yaitu sebagai psikolog ya S1 plus ya, atau kurikulum nasional yang kemarin yang meliputi pendidikan profesi atau program sarjana psikologi dan pendidikan profesi psikologi, atau pendidikan tinggi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikologi di Indonesia ya, sudah disetarakan oleh Dikti. Kemudian sarjana psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan berhak dan berwenang melakukan praktek psikologi di Indonesia. Sarjana psikologi menurut kriteria ini juga dikenal dengan sebutan psikolog sarjana plus. Jadi sarjana psikologi plus sekarang ini kita profesi, jadi S1 plus. Yang dulu berlaku sempat S2 berlaku, tidak berlaku lagi, sekarang berlaku lagi S1 plus. Untuk melakukan praktek psikologi, maka sarjana di psikologi yang tergolong kriteria ini diwajibkan memiliki surat izin praktek SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab mengamankan alat tes? Yaitu semua pembeli alat tes harus memiliki persyaratan. Umumnya adalah individu dengan gelar master dalam psikologi ataupun setara, atau mahasiswa pasca sarjana profesi boleh juga memilih untuk keperluan praktikum bila mendapat surat izin dari dosen yang bersangkutan. Tujuannya adalah membatasi distribusi alat tes, yaitu keamanan materi tes, penyalahgunaan alat tes, dan juga mencegah tidak sahihnya penggunaan tes itu di masa mendatang. Tanggung jawab kerahasiaan terhadap data tes bersifat multidimensi. Konselor berusaha untuk melibatkan klien sebagai partisipasi aktif dalam penyaksian hasil tes. Oleh karena itu, hasil tes sebaiknya disajikan dalam bentuk yang mudah difahami, bebas dari istilah teknis dan berorientasi pada sasaran pengetesan, guna mencegah penyalahgunaan dalam misinterpretasi temuan-temuan tersebut. Jadi intinya seperti ini, teman-teman. Kita harus tahu batasan-batasan penggunaan alat tes melalui kode etik. Sarjana psikologi S1 itu boleh menggunakan alat-alat tes psikologi sebatas apa? Oke, kita sebatas sudah menyiapkan alat tes, kemudian bisa melakukan pengetesan instruksi tes, kita bisa membuat scoring tes. Nah, kita S1 itu boleh sampai scoring, sampai mengetahui hasil tes. Kemudian untuk interpretasi itu dilakukan oleh psikolog. Jadi kita harus mengerti batasan-batasannya itu. Nah, psikolog itu siapa? Untuk kurikulum terbaru ini itu mengikuti kurikulum dulu yang lama, yaitu seorang psikolog itu merupakan sarjana psikologi kemudian mengambil profesi psikolog. Kalau di kurikulum SKKN itu kurikulum atau level ke-7, S1 level 6, profesi level 7, S2 level 8, S3 level 9. Nah, kalau saat ini
ini baru tahun pertama buka, ya tahun pertama buka profesi psikolog yang level 7 S1 plus ya. Jadi mulai tahun ini bahwa sebutan psikolog itu adalah orang yang memiliki gelar sarjana psikologi kemudian lanjutkan dengan profesi psikolog ya. Jadi nanti profesinya sekitar 1,5 tahunan. Dulu sebelum peraturan ini berlaku, psikolog itu adalah orang yang sudah mengambil S2 profesi psikologi. Dan jauh sebelum S2 profesi psikologi, dulu itu sama dengan yang sekarang yaitu S1 plus. Ya, jadi kita harus paham. Yang pertama, sebutan psikolog itu siapa? Saat ini adalah orang sarjana psikologi yang mengambil S1 plus profesi psikolog mulai tahun ini. Ini pembukaan pertama adalah Juli ini. Nah, itu S1 plus profesi psikolog. Nah, psikolog inilah yang boleh nanti menginterpretasikan hasil tes. Nah, jadi kalau S1 itu boleh dari menyiapkan alat tes, mengetes, melakukan scoring, mengetahui hasil skornya, misalnya dia IQ tinggi sedang rendah, itu sudah boleh. Namun untuk melakukan interpretasi itu adalah nanti di jenjang profesi. Ya, jadi perbedaannya nanti di bagian profesi, jadi adalah bagian interpretasinya nanti. Ya, dimengerti ya teman-teman ya. Kemudian saya punya kasus, ya nanti tolong di analisa hasil analisis Anda, ungkapan hati Anda dari analisis ini dituliskan di bagian penugasan, yaitu Ade adalah seorang sarjana psikologi yang baru menyandang gelar sarjana. Sekarang ia diterima di perusahaan swasta sebagai HRD. Kemudian ia disuruh atasannya untuk melakukan seleksi karyawan dengan posisi sekretaris. Akhirnya ia melakukan pemilihan alat tes sendiri dan melakukan psikotes sendiri sampai interpretasi hasil psikotes sampai pelaporannya. Setelah itu ia mewawancarai calon karyawan tersebut. Dengan apa yang dilakukan oleh AD tersebut, silahkan analisislah ya dari berbagai sudut pandang. Satu, sisi HIMSI atau kode etiknya bagaimana, dua, dari sisi perusahaan efektif atau tidak bagaimana, dari sisi karyawan sendiri sebagai AD sendiri bagaimana. Misalnya AD akan semakin berkembang jika melakukan itu sendiri semuanya. Perusahaan misalnya akan efektif kalau dilakukan oleh karyawan sendiri. Dari kode etik bagaimana dari sisi kode etiknya. Oke, baik. Mungkin itu dulu, silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.